Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Al-qail wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Wa qala aidan fi haditsin akhar wa la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, para hadirin, para hadirat, Ibu PJ dan segenap perangkat Desa Ngeringo yang semoga senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban setiap amanahnya dan setiap kebaikan menjadi amal jariah bagi panjenengan semuanya. Seluruh pengurus, tokoh, para alim, para ulama yang kami ta'zimi, seluruh ketua RW dan seluruh ketua takmir dan pengurus takmir yang sudah hadir pada malam hari ini, yang semoga semuanya senantiasa diberkahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun pangapunten, sebenarnya saya kurang pantas berdiri di sini karena masih ada para kiai yang jauh lebih senior, jauh lebih berpengalaman. Tapi nggih gandeng sebagai santri dipun suwun untuk memberikan sedikit sharing gitu nggih. Sedikit sharing beberapa hal. Mila nggih saged nggih sami'na wa ata'na. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, acara halal bihalal Dewan Masjid Indonesia cabang atau Desa Ngeringo dengan tema menguatkan ukhuwah menuju Ngeringo penuh berkah. Pada kesempatan halal bihalal yang mulia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengajak untuk mengingat tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sempat kami bacakan, yang dimana ini menunjukkan tentang pentingnya kita saling menjaga ukhuwah, menjaga persatuan umat, menjaga persaudaraan satu sama lain. Dawuh Gusti Allah begitu jelas kepada kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian semuanya. Idh kuntum a'daan, dulu Pak, sebelum ayat-ayat Al-Quran turun, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, niku terpecah belah satu sama lain. Suku dengan suku saling bermusuhan, saling berperang, saling membenci satu sama lain. Lalu kemudian Allah jadikan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menjadikan kalian saling mencintai satu sama lain, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kemudian menjadi paseduluran, menjadi saudara satu sama lain. Maka berpegang pada dawuh Gusti Allah niki, maka mari pada momen halal bihalal ini, kemarin kalau kita merasa hubungan satu dengan yang lain ada kurang pas, ada yang kurang enak, mari kita maafkan satu sama lain. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Begitu nggih umumnya kita mengucapkan pada momen hari raya Idul Fitri dan masih di bulan Syawal ini. Dan juga kita saling memaafkan, kita saling mengikhlaskan. Apabila kita memiliki salah, kita saling minta maaf, dan juga apabila kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita juga membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga kita menjadi seperti yang Allah dawuhkan, yaitu saling mencintai satu sama lain. Begitu juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpesan kepada kita semuanya
dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takhtalifu, Nabi berpesan, dan kala itu ada kejadian menarik. Dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud niki, sami'tu rajulan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar seseorang membaca satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra khilafaha, mendengar dengan ayat di ayat yang sama tapi bacaannya kok sedikit berbeda. Lalu fajitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahunya, lapor begitu, Pak. Jadi kurang lebih begitu. Nabi, halo, kayak rotok aneh, rotok pripun gitu ya. Dilaporkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian Nabi marah dengan itu? Oh, kayak bid'ah, kayak enggak jelas gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah. Dan aku melihat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tidak suka. Dados ngeten, kalau dari hadis ini Nabi itu tidak remen kalau umatnya itu ada rasa saling membenci satu sama lain. Yang kemudian beliau dawuh wa qala kilakuma muhsin, kalian berdua itu orang yang pintar membaca Al-Quran, maka jangan saling mudah menyalahkan. Wala takhtalifu, jangan berpecah belah, jangan mudah untuk gontok, jangan mudah untuk berbeda, beda sidik, kemudian saling benci satu sama lain. Kata Rasulullah, fa inna man kana qablakum ikhtalafu, karena orang sebelum kalian dulunya itu berpecah belah satu sama lain, fahalaku, maka mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tadi, dari hadis ini tentang sholat juga begitu. Wala takhtalifu, jangan kalian berpecah belah. Fatakhtalifa qulubukum, berawal dari hal yang berbeda, kemudian dari perbedaan itu diruncingkan lagi sehingga sekalian saling membenci satu sama lain. Fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian akan tercerai nantinya. Mila niku pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu seluruh pengurus takmir se-Desa Ngringo yang kami muliakan, kami ajak, mari kita singkirkan hal yang sifatnya yang memecah belah umat. Jadi, kita jauh lebih banyak memiliki hal yang sifatnya itu sama. Mari kita bersatu, mari kita sareng-sareng, bergandengan tangan satu sama lain. Jangan kita sibuk menilai orang lain. Yang penting bagaimana kita sibuk belajar, memahami kebenaran yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengamalkan, tapi jangan sibuk kita menilai orang lain. Kadang kita begitu, Pak. Nggih, kadang kita ini termasuk nggih kula mbok pilih juga memiliki sifat itu sarang-sarang ya, bahwasanya kita kadang lupa untuk menilai diri kita sendiri, tapi kita sibuk menilai amalan orang lain. Dalam Islam, Pak nggih, ikhtilaf atau perbedaan dalam memahami agama ini, kemudian dalam amaliyah, itu hal yang biasa. Akar dari fikih, tata cara bagaimana kita beribadah, sumber itu kan ada 4 madhab, gitu? Madhab pertama secara urutan madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, dan terakhir madhab Hambali. Wonten Indonesia yang paling masyhur itu adalah madhab Syafi'i. Tapi di negeri lain banyak. Di Arab Saudi misalnya, madhab Hambali. Mila jenengan menawi sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Allahu Akbar, Syekh Sudes misalnya, baca basmalahnya seru napa mboten, Pak? Enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya dah? Mboten basmalah. Tapi di Indonesia umumnya madhab napa? Syafi'i. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak? Iya, adab Syafi'i. Tapi Pak, ini bukan kemudian, kayak beda, terus ini bid'ah, ini salah. Enggak. Inilah keindahannya khilafiyah, indahnya perbedaan satu sama lain. Dan luar biasanya, Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram, dan beliau Rais A'immah, beliau kepala imamnya Haramain, Pak, atau kepala para imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, itu ketuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau pernah berkunjung tahun berapa, saya lupa, 2000 berapa, berkunjung ke Indonesia, ngimam wonten Masjid Istiqlal, YouTube tesehenten, dan Syekh Sudes imam ten Masjid Istiqlal. Padahal beliau imam ten Masjidil Haram,
kadang imam Masjid Nabawi, pas awal Ramadan biasanya beliau imam di Masjid Nabawi, tapi seringnya hariannya di Masjidil Haram. Bacanya di sana, Alhamdulillahirabbil alamin. Pas di Indonesia, Allahu Akbar. Tapi dan bedek Pak, kinten-kinten pakai basmalahnya jahar napa mboten? Jahar. Padahal di Masjidil Haram nggak pernah jahar. Allahu Akbar. Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau faqih, beliau orang yang paham, memahami perbedaan fiqhiyah niki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Inilah indahnya, Pak. Saling menghormati satu sama lain. Dan ini dan banyak sekali ya hal-hal yang menjadi masalah khilafiyah. Maka dalam fikih niku, dalam agama Islam itu ada umur muttafaq atau ittifaqiyah, wonten umur ikhtilafiyah. Dalam hal yang muttafaq, ya dalam hal yang kita sepakat, tidak ada perbedaan. Napa niku? Contohnya, yang ini sudah muttafaq, tidak ada perbedaan. Para imam 4 itu tidak ada beda. Dan juga murid-muridnya semuanya sampai kita tidak ada. Sholat wajib. Sholat wajib itu ada 5 waktu. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya sama. Pinten waktu Pak? 5 waktu. Sepakat dong ya? Puasa Ramadan hukumnya sunnah napa wajib? Wajib. Sepakat ada yang dari imam ngendika ini sunnah? Ndak, wajib hukumnya. Haji niku tindaknya wonten pundi Pak? Apakah ke Iran atau ke Palestina? Ya, atau Palestina Pak? Atau ke Mekah Pak? Ke Mekah. Sepakat dong ya? Tidak ada yang berbeda di situ. Maka dalam hal yang ini sudah sepakat. Tuhan juga kita satu, la ilaha illallah, satu Tuhan kita. Nabi kita sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita sama, kitab Al-Qur'an. Maka hal-hal seperti ini yang sudah muttafaq, ini sudah tidak ada perbedaan. Kita mata'awan, kita saling berpegang teguh satu sama lain karena ini memang hal yang disepakati. Kalau ada yang mengatakan, oh sholat 5 waktu mboten wajib kok Mas, lah ini baru tidak pas. Nah, gitu. Karena ini sudah hal-hal yang disepakati oleh ulama salaf dan khalaf. Salaf niku ulama terdahulu, khalaf itu ulama mutaakhirin. Tapi ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya ikhtilafiyah, tadi ittifaqiyah, ini ikhtilafiyah, hal-hal yang menjadi perbedaan. Dan itu biasa, kados tadi contohnya di dalam sholat tadi basmalah gitu. Sebelumnya juga ada perbedaan. Sebelum sholat nih pun menghadap kilane pun sudah menghadap ke arah kiblat. Ada yang pakai usolli, ada yang boten. Gini nggih. Usolli sijine ngopo nggo usolli to Mas? Wah, repot ngoten iki gitu. Kowe engko ora nggo usolli, niatmu apa? Wah, repot gitu, Pak. Ini hal yang biasa berbedanya. Satu pakai usolli dijaharkan, yang satunya ndak pakai usolli, tapi sama-sama niat. Loh, sholat kalau tanpa niat itu nggak sah loh sholatnya. Ya Pak ya, ini sahabat ya. Salah satu di apa niku? Rukun sholat yang 17 itu, yang pertama itu adalah dimulai dengan apa? Niat. Maka niat niku rukun sholat, tapi caranya berbeda. Enten yang cukup di dalam hati, ada yang dengan usolli, tapi itu mboten bid'ah. Repotnya rasa nggo usolli, Nabi ra tau nggo usolli. Astagfirullahaladzim. Padahal dalam madzhab Syafi'i, talaffuz bin niyah, melafadzkan niat dalam madzhab Syafi'i Indonesia itu sunnah. Ya Allah, gitu gitu. Usolli, basmalah jahar mboten jahar. Posisi tangan Allahu Akbar, enten sira dhuwur. Nah, ya. Ada yang rata tengah, ada yang rata tengah meleh, enten sing ngeten lho Pak. Saya pas di Sudan itu Pak, Allahu Akbar. Ngeten tangane Pak. Ya niki kinten-kinten mboten memahami fikih ngoten repot Pak nggih. Iki salat apa ora? Ini dalam madzhab Maliki Pak. Allahu Akbar. Mboten sedekap, ngeten lurus ke bawah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di Sudan, terus di Afrika Utara ke arah Aljazair, ke arah Mauritania. Itu Mauritania Pak, orang-orang pintar Pak. Tapi sholat Allahu Akbar. Ngeten. Begitu. Dan itu biasa. Ngeten ya. Maka ini hal-hal yang menjadi ikhtilafiyah, biasa. Sholat di akhir sholat.
Allahumma hdina fi man hadait. Napa doa kunut. Hukumnya napa? Gitu. Ada masa ada yang bilang bid'ah, astagfirullahaladzim. Sunnah. Hanya ada yang mengambil kesunahan dan diamalkan. Nggih, contoh dalam madzhab Syafi'i sangat disunahkan dalam kitab Safinatun Najah misalnya disebutkan, loh disunahkan, jangan disunahkan, jangan ditinggalkan. Bahwasanya 15 terakhir Ramadan setiap akhir witir kunut. Nah, beribun. Dalam madzhab Syafi'i, Pak. Ada anak baru keluar dari pesantren mana, bid'ah kunut iki. Astagfirullahaladzim, nggih. Ngaten nggih Pak nggih, ingkang kunut monggo, boten kunut nggih monggo. Itu di dalam sholat. Nggih. Lah kalau kita sama-sama sholat, Pak, saya khawatir, Pak. Sama-sama kita sholat, semua takmir niki sholat, kita ngajak sholat, tapi yang jahar boten jahar padu. Nah, gitu. Yang sir napa niku tangannya posisi beda boten rukun. Kunut boten kunut saling menyalahkan satu sama lain. Lo kinten-kinten nek kula bayangne Pak, orang yang di sana baru belajar sholat, gitu? Kinten-kinten baru belajar sholat, kira-kira kan bisa mengatakan begini Pak, ngopo yang masjid? Kalau tontonan wong masjid padu wae. Astagfirullahaladzim. Nggih, ila niki nasihat bagi dalam dan semua bapak-bapak, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Itu di dalam sholat, di luar sholat jauh lebih banyak Pak. Di luar sholat jauh lebih banyak. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enten yang merayakan, ada yang tidak merayakan. Gitu kan? Gak apa-apa. Loh, yang merayakan itu kan nggak mungkin merayakan Maulid Nabi karena benci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa nggih? Mboten to, merayakan Maulid Nabi yakin niatnya karena napa? Cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ta nggih? Nah, niatnya kan begitu. Yang tidak merayakan tidak usah menyalahkan. Ya tidak mungkin dia kemudian wah gitu kurang genah atau dicontohi para sahabat, ya Allah gitu ya. Ini Pak, Maulid Nabi, tahlil Yasin. Wah, gitu. Tahlil Yasin itu kan niatnya apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, gitu. Tata caranya bisa dengan tahlil Yasin, ngundang 7 hari dan seterusnya. Yang enggak tahlil Yasin, ya mesti ndongakne to nek mboten mungkin wis ngaku dhewe kono ngubur-ngubur dhewe. Enggak pernah didoakan sama sekali kan ya mboten, nggih. Maka baik yang tahlilan maupun mboten tahlilan, dua-duanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kaifiyahnya, tata caranya yang bisa berbeda satu sama lain. Perayaan tahun baru Hijriah ada yang merayakan, ada yang mboten merayakan. Dikir ada yang jahar bersama-sama, ada yang sir sendiri-sendiri. Masalah jenggot, ya. Wah ini juga Pak. Ada yang nggak jenggotan, ngopo jenggotan kayak wedhus. Astagfirullahaladzim, gitu. Ya Allah, ada yang sampai begitu Pak. Nuwun sewu mriki mboten enten insyaallah. Tapi saya pernah dengar begitu. Maka ini hal yang sifatnya napa niku? Khilafiyah. Nah, disunahkan tentunya kalau hadis-hadisnya a'ful liha, panjangkan jenggot, tapi kemudian jangan ambil keumuman yang tidak jenggotan mesti mboten haluskan sunnah, gitu. Belum tentu juga, nggih. Celana panjang di atas mata kaki napa di bawah mata kaki. Nah, gitu. Ya Allah, ini hal-hal yang biasa. Ini adalah ranah ikhtilafiyah. Indahnya kalau kita saling menghargai satu sama lain. Kok bisa toh Mas? Kok bisa napa niku muncul hal-hal yang beda satu sama lain begitu? Itu hal biasa Pak dalam agama kita. Dalil niku nggih, sedikit masuk usul fiqh ngapunten. Dalil niku kalau kita memahami kan biasanya orang nyalahkan itu ndi dalile kan ngoten nggih. Nah, dalil itu ada dua dalam usul fiqh niku. Ada dalilun am, ada dalilun khas. Dalilun khas itu dalil yang mengkhususkan sesuatu. Oh niki genah ngeten. Zakat fitrah niku semanten. Zakat mal itu segini. Begitu. Niki dalil khas. Ada yang dalil namanya dalil am, dalil umum Mbak. Dzikir misalnya dalil keumuman. Udzkurullaha dzikran katsira, dzikirlah pada Allah dzikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah menyebut nama Allah pada pagi yang petang, begitu. Keumuman dalil. Maka kalau ada dalil khas yang mengkhususkan, belum tentu saudara kita yang menurut kita nggak ada dalil khasnya, tapi di situ masih saja bisa masuk dalam dalil am, dalil umum. Ada yang kadang mengatakan, wah ini amalan ini nggak benar, hadisnya dhaif. Nuwun sewu.
Kami punya guru, ada guru namanya Syekh Tajuddin. Beliau sudah di Indonesia. S1, S2, S3, Pak. Napa niku jurusannya ilmu hadis. S1, S2, S3, doktor dalam ilmu hadis. Dan beliau sangat meluruskan pemahaman orang yang mengatakan ini amalan salah karena berdasarkan hadis dhaif. Ngeten, Pak. Beliau sangat tegas dalam hal ini. Tegasnya pripun? Bahwasanya belum tentu amalan yang didasarkan pada hadis dhaif itu mesti salah. Artinya amalan boleh dengan menggunakan hadis dhaif. Beliau udah mengkaji ya, 1 S2 S3, Pak, mengkaji berbagai kitab, tapi menyimpulkan seperti ini. Setiap ketemu itu sampaikan ini, bahwasanya jangan mudah menyalahkan. Orang Indonesia kadang mudah menyalahkan. Tolong meluruskan bahwasanya belum tentu hadis dhaif itu, dan jangan tinggalkan hadis dhaif itu sama sekali. Agar dhaif pun seakan-akan merasa napa niku ditinggalkan, cicik begitu. Enggak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sahih memang. Sunan 4, kitab Sunan 4 itu banyak di sana itu hadis-hadis dhaif. Imam Nawawi mengatakan ittafaqal ulama bersepakat. Ibu dah berkata, artinya ini sepakat ulama ala jawazil amal, bolehnya beramal bi hadisin dhaif, dengan hadis dhaif. Tapi memang ada syaratnya, selama dia tidak termasuk bab utama dalam akidah, tidak termasuk halal haram, kemudian tidak ada rawi yang kadzab, yang sangat pendusta, masih dalam keumuman hadis umum, dan juga dalam fadhail amal. Okay? Maka dari sini, dari dasar ini, maka mari Bapak Ibu takmir semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita bertahun, bergandengan tangan terhadap hal-hal yang kita sepakati. Banyak sekali yang kita sepakati, Pak. Nggih. Wa nata'adzar atau wa ya'dzuru ba'duna ba'dha, kita saling memaafkan, kita saling melonggarkan hati kita terkait fi makhtalafna, dalam hal yang kita berbeda satu sama lain. Nggih. Kalau kita ribut dengan hal yang khilafiyah, tidak ada habisnya, Pak. Itu sejak ribuan tahun lalu, sejak awal ulama, tabi'un sudah ada, Pak. Bahkan sahabat pun sudah ada hal-hal khilafiyah itu. Gitu? Sudah ada, sudah terjadi, pernah terjadi di zaman Nabi hatta sekalipun. Tapi itu bagaimana Islam? Ayo, jangan mudah berpecah belah sebagaimana keumuman ayat tadi, nggih. Maka dari kaidah tadi, dari ayat, dari hadis, dan dari kaidah ini, indahnya untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Baru kemarin saya juga diskusi dengan Syekh kami pulang dari Mesir. Beliau sempat pulang lewat Qatar, hampir dibom itu, karena kan sedang rame ya, AS Israel sama Iran. Tapi beliau kemarin memasarkan satu hal. Wajar, dimanapun itu, mau di Palestina, mau di manapun, di negeri manapun, Sudan, di Yaman, di Suriah, dimanapun beliau. Beliau aslinya Mesir, Pak, tapi lama di Yaman. Perpecahan umat itu pasti membuat umat lemah itu, Pak. Sekali lagi nuwun sewu, perpecahan umat, ya, itu pasti membuat lemah umat itu. Tapi kalau umat sudah saling mencintai, sudah mau bersatu satu sama lain, umat kuat, Pak. Apalagi di Indonesia dengan berbagai umat ormasnya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang paling senior dua ini, Pak. Kemudian MTA, MUI, Persis, gitu, dan semuanya yang tidak bisa kita bahas satu persatu. Ya Allah, mari dari Ngiringo ini kita buat contoh, Pak. Kita saling mencintai satu sama lain, kita bersatu. PR kita banyak, Pak. Tadi disebutkan oleh Bapak Ketua DMI 2030 Ngiringo Berkah. Dan ini kan PR kita bersama, Pak. Gitu, memberantas judi, miras, gitu, mengangkat kesejahteraan masyarakat bersama, nggih. Monggo kita saling bergandengan tangan. Kemarin tadi sempat disebutkan juga kami mendapatkan amanah juga pengelolaan zakat mal, nggih, cukup besar begitu yang kita napa niku salurkan ke guru-guru TPQ. Loh, ini kalau daripada kita rame, Pak, kan masih banyak nggih ekonomi umat, pripun nasibnya guru-guru TPQ kita, gitu. Pripun nasibnya para duafa yang di napa niku Ngiringo ini, yang mereka belum tersentuh salat, yang mereka belum tersentuh napa niku masjid, itu masih banyak. Maka PR umat itu jauh lebih banyak, Pak, dibanding kita sibuk napa niku berbeda atau berpecah belah satu sama lain. Nggih. Monggo 52 masjid sedesa Ngiringo ini saling kita bergandengan tangan, saling kita menguatkan. Kami juga lewat jalur pendidikan di Kutab, di PAUD, di yayasan juga bersama-sama. Monggo, nggih.
kita bergandengan tangan terus, dari kita punya PR bersama dan kita buat Ngeringo ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan itu dimulai dengan persatuan umat, bersatu semuanya, tidak saling membenci tapi saling mencintai satu sama lain. Nata'awan fima tafaqna, kita saling bergandengan tangan dalam hal kita sepakati dan saling memaafkan, saling membuka diri dalam hal yang tidak kita sepakati untuk menyambut PR umat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak, kita garap bersama sehingga menjadi berkah untuk kita semuanya. Nggih, barakallahu fikum. Enten lepatipun janjungan punten Pak Yai, para ustaz semuanya nggih. Sekali lagi niki mboten bermaksud nguyai segoro, mboten bermaksud ngajari paus berenang, mboten bermaksud ngajari burung terbang, tapi ini dalam hal kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.